dari Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah, kafadlil qamar 'ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang yang ada di malam hari. Jadi seorang yang berilmu dia beribadah dengan ilmunya. Tetapi seorang ahli ibadah bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena tidak didasari dengan ilmu yang benar. Tetapi jika ada seorang ilmu beribadah, maka insya Allah pasti ibadahnya benar karena dia mengetahui bagaimana beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti keutamaan bulan, kafadlil qamar, yang lebih terang sinarnya daripada seluruh bintang di malam hari. Wa innal ulama warathatul anbiya, karena ulama itu, orang yang alim, orang yang berilmu itu para pewaris nabi. Wa innal anbiya la yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta kepada para ulama, bukan harta yang diwariskan. Wa innama yuwarrithul ilma, tetapi yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama yaitu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang bisa mengambilnya yang mendapatkan pahala balasan yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3157. Bahkan kalau kita ingin mengetahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tanda seseorang mendapatkan kebaikan, salah satu tanda seseorang akan mendapatkan husnul khatimah, itu ada tandanya. Tandanya apa? Ketika dia diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa berlama-lama duduk di majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah ingin, Allah mau kebaikan pada seorang hamba. Jadi yang ingin ini bukan kita, yang ingin ini Allah, yang mau Allah. Allah mau kita ini menjadi orang yang baik. Tandanya apa? Yufaqihu fiddin, maka dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa faham ilmu agama. Mustahil orang bisa faham ilmu agama jika dia tidak betah lama-lama duduk di majelis ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain pernah berkata, "Man ghada ilal masjidi," siapa saja yang berangkat ke masjid, "la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu," dia tidak menginginkan apapun ketika berangkat ke masjid kecuali ingin mendapatkan ilmu yang disampaikan. Au yu'alimahu, atau ada seseorang yang berangkat ke masjid niatnya ingin menyampaikan ilmu. Kana lahu hajjin taman, maka orang yang seperti itu kata Rasulullah akan mendapatkan pahala haji taman, pahala haji sempurna. Hajjatuhu, hajinya mabrur. Hadis riwayat Tabrani dalam Ilmu Muljam Al-Kabir. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala haji setiap hari, maka dengarkanlah ilmu meskipun hanya sejenak saja. Terlihatnya remeh, tetapi Masya Allah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun min qaumin illa yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum." Jika ada satu perkumpulan, kemudian di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, wa yatadarasu bainahum, satu sama lain saling mempelajari dari ilmu yang didapatkan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Jadi kalau ada orang memiliki masalah dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dia larinya misalkan ke tempat hiburan, ke tempat karaoke,
Mungkin dia mendapatkan kebahagiaan tetapi hanya sesaat. Tetapi jika dia memiliki permasalahan hidup, dia lari ke majelis ilmu, dia lari ke masjid, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam jiwanya yang hakiki. Abadan abadah, selamanya. Dia tidak akan pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan galau. Mungkin Bapak Ibu yang istiqomah mendengarkan majelis ta'lim atau majelis ilmu pada siang hari ini setiap hari, pasti hatinya tenang. Saya jamin, karena ini bukan saya yang berkata, Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Allah sayang banget sama orang yang suka dengar lama-lama duduk di majelis ilmu. Kemudian secara tidak sadar dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Dari awal Bapak Ibu duduk di sini, secara tidak sadar dosa-dosa itu berguguran. Wa haffathumul malaikah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Bahkan di hadis lain dikatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat itu kalau melihat ada perkumpulan majelis ilmu, dia langsung datang. La tad'u ajnihataha, dia akan meletakkan sayapnya. Untuk apa? Ridon, ridho, cinta, sayang kepada orang yang betah-betah duduk di majelis ilmu, li talibil ilmi. Maka dari itu mudah-mudahan sesibuk apapun kita bekerja, kita punya bisnis, kita punya kerjaan, banyak pelanggannya, maka luangkanlah waktu untuk mendengarkan di majelis ilmu, meskipun 1 pekan 1 kali, karena keutamaannya luar biasa banyak sekali yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu semangat mendengarkan ilmu, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan surganya.